Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang baik dan penuh dengan selamat apapun keterbatasan atau kelemahan yang kita rasakan saat ini. Sekarang kita akan sama-sama mengkhususkan waktu untuk belajar dari firman Tuhan, mengawali seluruh keseharian kita hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama meneduhkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berdoa ketika kami akan mengawalinya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu, maka kami boleh ditolong untuk bisa mengerti dan memahami dengan baik, terlebih juga menjadi pelaku firman di dalam keseharian. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, mengubah kami, sehingga kami juga boleh memaknai secara baik bagaimana kami harus menjalani keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar, dan biarlah Tuhan berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikan pemberitaan firman dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ke 17. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17 saya akan bacakan untuk kita semua. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang bekerja, maka ada banyak orang yang kemudian salah kaprah dalam memaknai pekerjaan yang dilakukan. Tidak sedikit orang yang berpikir yang penting udah saya kerjain, yang penting udah saya lakukan, dan itu yang terpenting. Padahal kalau orang bekerja, permasalahan yang paling utama dan mendasar bukan hanya sekadar apakah pekerjaan itu selesai atau tidak. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah pekerjaan yang kita lakukan, yang kita selesaikan juga memiliki kualitas yang baik atau tidak. Tetapi seringkali orang gak peduli sama kualitasnya, yang penting ya selesailah. Urusan kualitas yang penting kelar dulu. Ya, kalau anak zaman sekarang, gak zaman sekarang sih, dari dulu juga yang penting lulus kuliah lah, lulusnya kayak apa juga terserah. Ya, atau yang penting masak lah, rasanya kayak gimana juga ya udahlah. Yang penting udah selesaiin lah, nanti hasilnya kayak gimana juga terserah lah, begitu ya. Padahal sebenarnya kualitas menjadi salah satu tolok ukur yang penting apakah sebuah pekerjaan yang kita selesaikan menjadi pekerjaan yang berhasil atau tidak. Hari ini secara khusus kita akan melihat tentang bagaimana kemudian Rasul Paulus memaknai pekerjaan secara khusus ketika itu dilakukan di dalam pelayanan berjemaat. Saudara-saudara, situasi Korintus bukanlah situasi yang mudah. Jemaat ini dibangun oleh Paulus, tetapi karena perjalanan misi yang Paulus lakukan,
di tempat yang lain, maka ketika sudah meletakkan dasar, ketika sudah membangun, maka Paulus segera pergi ke tempat yang lain untuk membangun dan meletakkan dasar di tempat yang lain. Jadi menarik adalah dalam proses setelah Paulus meletakkan dasar hidup berjemaat, ketika Paulus sudah memperkenalkan siapa itu Yesus dan jemaat itu kemudian terbangun, maka ada beberapa permasalahan yang penting atau genting dalam kehidupan berjemaat. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang memiliki permasalahan yang rentan dengan perpecahan, rentan dengan konflik, saling menggugat satu dengan yang lain, mempertanyakan sebenarnya mana sih yang harus kami ikuti, karena dalam jemaat itu bertumbuh ada banyak orang yang kemudian melakukan pelayanan dan menjadi pemimpin-pemimpin kecil di dalamnya. Sehingga saudara, dari banyak permasalahan yang ada, permasalahan mengenai perpecahan menjadi hal yang menurut Paulus paling mendasar untuk diselesaikan. Sehingga surat 1 Korintus ini menjadi surat pastoral yang diberikan oleh Paulus untuk menjawab kegelisahan dari jemaat ini. Ketika Paulus kemudian menasehati jemaat ini, maka Paulus mengambil sebuah penggambaran mengenai dasar dan bangunan. Paulus mau menunjukkan bahwa di dalam kehidupan berjemaat, pekerjaan yang ia lakukan itu bisa terjadi hanya karena kasih karunia Tuhan. Ini yang kemudian menjadi bingkai, ya, menjadi dasar yang penting dari seluruh pekerjaan yang Paulus lakukan dalam hidup berjemaat. Paulus mengatakan, aku adalah ahli bangunan yang cakap bukan karena dia hebat, tetapi karena Allah memberikan kasih karunia itu melalui dirinya, memampukannya untuk memperkenalkan siapa Tuhan, yang di dalam pekerjaannya menjadi dasar bagi bangunan-bangunan yang akan dibangun di atasnya. Paulus mengatakan bahwa dalam kehidupan berjemaat memang ada banyak orang yang terlibat dalam pelayanan, tetapi jangan sampai kemudian mereka lupa di mana pekerjaan itu dibangun, atas dasar apa pekerjaan itu dilakukan, atas dasar apa pelayanan itu kemudian dikerjakan. Itu yang Paulus mau ingatkan ketika mengatakan bahwa Yesus itu adalah fondasi dari pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Setiap orang bisa terlibat, setiap orang bisa membangun di atasnya. Ada banyak orang yang bisa kemudian memberi diri untuk melayani. Tetapi satu hal yang paling penting yang Paulus katakan adalah jangan hanya sekadar membangun. Artinya jangan cuma sekadar bekerja, jangan cuma sekadar melakukan, jangan cuma sekadar menghasilkan, jangan cuma sekadar melayani. Itu baik, tetapi bagaimana hal itu dikerjakan menjadi sesuatu yang penting. Maka sebenarnya dalam hal ini Paulus mengatakan dalam seluruh hal yang kita lakukan, maka bagaimana prosesnya, bagaimana itu berlangsung, dan bagaimana kualitas yang mau kita bangun menjadi tolok ukur yang penting di dalam kehidupan berjemaat. Kenapa, saudara? Karena buahnya nanti, bangunannya nanti itu yang akan mencerminkan proses yang kemudian dibangun. Saya yakin bangunan yang dibangun asal-asalan, saudara, juga akan menunjukkan kualitasnya. Berbeda dengan orang yang membangun secara serius, menggunakan material yang berkualitas, menggunakan cara-cara yang benar, akan kelihatan bedanya. Ya, makanya kadang-kadang kan kita suka kesel ya, ini kayaknya jalanan baru ditambal, kok sebentar udah tambah lagi. Ya, ini sebenarnya ada yang dikurangin gak sih bahannya? Ini proses bangunnya gimana sih? Dan seterusnya. Maka bagaimana bangunan itu dikerjakan menjadi poin penting bagi Paulus. Paulus mengatakan di atas dasar itu ada orang yang membangun dengan emas, membangun dengan perak, batu permata, tetapi ada juga orang yang membangun dengan kayu, rumput kering, atau kemudian jerami. Semua bisa menggunakan apapun, saudara. Semua pada akhirnya bisa menjadi bangunan, tetapi bagi Paulus
Yang terpenting adalah apakah kemudian bangunan itu pada akhirnya bisa lolos uji atau tidak. Jadi bukan cuma sekadar oh udah masak selesai nih. Ya, oh udah pelayanan, udahlah yang penting udah pelayanan. Oh udah kerja kantoran, ya udah untung saya mau bantu. Udah untung saya mau kerjain, udah untung saya mau lembur. Ya. Bagi Paulus yang terpenting adalah bukan sekadar selesai, tetapi apakah itu kemudian bisa teruji atau tidak. Karena kemudian dalam iman kita meyakini akan ada masa di mana pada akhirnya Tuhan akan datang untuk menguji kita, untuk menghakimi kita, untuk melihat apakah kemudian yang kita kerjakan selama ini punya kualitas yang baik atau tidak. Makanya kata menguji di sini, saudara, berarti untuk melihat apakah sesuatu itu benar-benar sejati, benar-benar genuine enggak, benar-benar baik enggak, gitu ya. Dan itu dilakukan dengan api. Ya, pengujian itu dengan api. Artinya sesuatu yang panas, sesuatu yang kemudian bisa membakar, sesuatu proses yang tidak menyenangkan. Dan dalam konteks itu menarik saudara, karena ketika apa yang kita kerjakan sudah lolos uji, artinya memang punya kualitas yang baik, maka setiap orang akan mendapatkan upahnya. Kata upah di sini saudara bukan hanya sekadar berarti bayaran ketika orang bekerja nih dapat gaji, enggak. Bukan bicara tentang reward saja, bukan bicara tentang buah yang bisa dirasakan, tetapi juga di situ akan ada punishment. Jadi ada reward, ada hadiahnya, ada penghargaannya, tetapi juga ada penghukuman. Setiap orang akan mendapatkan upahnya berdasarkan bagaimana kemudian ia mengerjakan segala sesuatu. Ketika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, maka ia akan mendapat upah. Dan bagi seseorang yang pekerjaannya kemudian pada akhirnya asal kerja ternyata tidak mempunyai kualitas, asal pelayanan ternyata dirinya nggak benar-benar jadi pelayan yang berkualitas, asal bekerja ya, asal melayani, asal melakukan, ternyata kita juga nggak punya kualitas yang benar, maka di ayat ke-15 dikatakan dia akan menderita kerugian. Karena hasil yang ia bangun itu akan mudah sekali jatuh dengan macam-macam pencobaan. Misalnya saudara, kita melayani dalam waktu yang lama, tapi melayaninya nggak punya kualitas nih. Sehingga ketika kita diterpa masalah, diterpa hal yang nggak enak, diterpa atau ketemu dengan orang yang tidak menyenangkan, maka karena kita nggak membangun dengan benar, itu bisa kemudian terbakar begitu saja. Ya, Paulus mau mengatakan dalam bangunan yang didirikan itu akan ada api yang menguji untuk melihat apakah ketika dibakar itu akan semakin bagus, menunjukkan kualitas kita, atau justru akan membuat kita semakin hancur. Saya agak ngeri sebenarnya saudara ketika membaca ayat yang ke-15 ini ya. Kalau kita perhatikan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ya rugi dong, udah capek-capek bangun begitu ya. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Artinya apa? Saya ingat Paulus pernah mengatakan orang mungkin punya berbagai alasan ketika memberitakan, ketika melayani Tuhan, tapi baik alasannya itu benar atau tidak, ya, bagi Paulus yang penting nama Tuhan diberitakan. Ya, itu salah satu hal yang penting menurut Paulus. Tetapi di sini dikatakan ketika pekerjaannya terbakar, maka ia tidak hanya menderita kerugian, tetapi di situ juga ada janji bahwa ia sendiri akan diselamatkan. Kenapa diselamatkan saudara? Karena at least setidaknya orang itu berusaha untuk membangun di dalam Tuhan. Ada banyak orang beriman yang berusaha ikut Tuhan, tapi kualitasnya belum benar nih. Sehingga ketika teruji maka akan terbakar, tapi bukan berarti dia juga akan habis, enggak. Artinya ada sebuah kesempatan kedua yang Tuhan berikan.
Tetapi ayat ke-15 tidak berhenti sampai situ, dikatakan ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Artinya apa, saudara? Ketika kita terbakar, ketika kita kualitasnya teruji, ya kita bonyok juga, hancur juga. Artinya ketika kita ikut Tuhan dan kualitas kita sedang diuji, artinya kita akan tetap kok Tuhan tolong walaupun mungkin keadaannya babak belur. Supaya kita tahu jangan lagi bangun dengan kayu, jangan lagi bangun dengan jerami, jangan lagi bangun dengan rumput, jangan lagi bangun dengan motivasi yang gak benar, jangan lagi hidup di dalam Tuhan dengan setengah-setengah, jangan lagi pelayanan dengan sesuatu yang gak benar, jangan lagi bekerja hanya untuk keuntungan belaka. Kita mungkin akan hancur ketika kualitas kita tidak benar. Tetapi ketika kita sebenarnya punya kerinduan, saya sebenarnya mau melakukannya di dalam Tuhan, maka Tuhan juga gak kurang kasih kepada kita. Tetapi biarlah itu menjadi pelajaran untuk menolong kita, agar kemudian kita tidak membangun lagi dengan cara yang salah, atau dengan seadanya, dengan kualitas yang kemudian tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ketika Paulus berbicara tentang hal ini, saudara, tentang ketahanan uji bagi setiap orang yang kemudian melayani dan hidup berjemaat di dalam Tuhan, saya juga melihat bagaimana kemudian ini kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Paulus mengatakan jangan sampai jemaat kemudian pecah karena ingat dasarnya di dalam Tuhan, begitu ya. Maka ketika berbicara mengenai pekerjaan yang juga dilakukan di dalam keseharian, saya mau mengajak kita juga untuk melihat dan mengimani bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan sebuah fondasi di dalam Tuhan. Sekalipun pekerjaannya di luar gereja, ya bukan pelayanan, tetap dasarkan fondasinya di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu yang akan menolong kita untuk setidaknya bisa tahu mengapa kita bekerja, untuk siapa kita lakukan ini, untuk siapa kita mengerjakan dan bersusah payah. Lakukan segala sesuatu di dalam Tuhan dan bangunlah dengan bahan-bahan yang berkualitas, dengan kesadaran, dengan kesiapan hati, dengan kejujuran, dengan integritas, dengan semangat, dengan sukacita, dengan iman dan pengharapan. Sehingga sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, ketika kita melakukannya karena dan seperti untuk Tuhan, ketika kita melakukannya karena ingin berbakti dan melayani Tuhan, maka di situ kita sedang membangun dengan benar. Kita mungkin jatuh, kita mungkin salah, tetapi Tuhan gak akan biarin kita benar-benar terbakar, hancur, enggak. Tuhan akan selamatkan kita untuk bisa kembali belajar dari apa yang sudah kita lewati dan membangun lagi dengan cara yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan kita bukan hanya asal jadi, tetapi dengan segenap hati kita seperti melakukannya untuk Tuhan. Mari belajar sama-sama sehingga semua bisa kita lakukan dengan kualitas yang baik. Dan pada waktunya kita akan mendapatkan upahnya. Karena apa? Karena kita teruji dan akan semakin bersinar, bertumbuh, makin berkilau ketika kita ditempa dalam panas yang tidak mudah. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam keseharian, dalam pelayanan, tolong kami untuk mendasarkannya di dalam Tuhan dan melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan biarlah dalam seluruh hal yang kami miliki, kami boleh dipakai dengan luar biasa untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Kami berdoa biarlah kesehatan dan kekuatan senantiasa Tuhan karuniakan kepada kami, hikmat Tuhan tambahkan kepada kami, sehingga dalam hari-hari ke depan yang penuh dengan tantangan, kami boleh mengubahnya menjadi kesempatan bagi kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Sertai dan mampukan kami semua untuk mengerjakan bagian kami dengan baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.